Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi aljabar linier kita. Kita sudah berada di materi ruang hasil kali dalam. Jadi materi ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu ruang vektor. Jadi pada kali ini kita akan belajar terkait ruang hasil kali dalam, mulai dari definisi, terus ada norm atau norma, ada hasil kali dalam yang dihasilkan oleh matriks, terus beberapa contoh ruang hasil kali dalam, sifat-sifat hasil kali dalam, dan latihan. Oke, kita mulai dulu dari definisi. Definisi di sini hasil kali dalam atau biasa juga disebut dengan inner product, ini tidak pakai D ya, pada sebuah ruang vektor real V. Jadi kita bicaranya di sini ruang vektor real ya. Ruang vektor P adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan setiap pasang ini U, V elemen di ruang vektor P dengan suatu bilangan real, simbolnya begini, U, V. Jadi ini bacanya adalah hasil kali dalam U, V dan memenuhi aksioma berikut, yaitu untuk setiap UPW elemen P dan skalar K berlaku 4 aksioma ini. Yang pertama, aksioma kesimetrian, yaitu hasil kali dalam UP itu sama dengan hasil kali dalam PU. Terus yang kedua, aksioma penjumlahan, yaitu hasil kali dalam dari U tambah V dengan W itu sama dengan hasil kali dalam UW ditambah hasil kali dalam V dengan W. Terus yang ketiga, aksioma homogenitas, yaitu KU, V sama dengan K dikali hasil kali dalam UP. Terus ada aksioma positivitas, ya berarti aksioma ini hasil kali dalam U dengan U itu nilainya selalu lebih besar sama dengan 0 ya, dan bernilai 0 jika dan hanya jika vektor U nya ini sama dengan 0. Nah, terus ruang vektor real V yang dilengkapi dengan hasil kali dalam yang seperti ini, yang kita definisikan seperti ini, kita sebut sebagai ruang hasil kali dalam. Jadi ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam membentuk ruang hasil kali dalam. Oke, contoh pertama. Jadi contoh yang paling umum sudah kita kenal adalah ini, ruang hasil kali dalam. Misalnya kita punya ruang vektor U ya, U1, U2 sampai UN, dan vektor P, V1, V2 sampai dengan Pn. Ini adalah vektor pada Rn. Ya, maka kita definisikan ya, ini hasil kali dalam ini, hasil kali dalam U dengan V itu sama dengan U dot P. Kemarin harus kita ingat kembali definisi U dot P di ruang vektor Rn itu adalah U1 P1 tambah U2 V2 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN Pn ya. Jadi ini merupakan hasil kali dalam Euclidean namanya pada Rn. Jadi Rn yang dilengkapi dengan hasil kali dalam ini membentuk ruang hasil kali dalam. Jadi seperti itu. Saya kira ini bisa ya. Jadi kalau misalnya ya
ini saya tidak buktikan ya, karena sudah dijelaskan kemarin di ruang vektor Rn. Ya, pasti ini memenuhi sifat keempat sifat atau keempat aksioma hasil kali dalam. Oke, selanjutnya ada namanya hasil kali dalam terbobot. Jadi kalau kita punya vektor U 1 U2 sampai dengan UN dan vektor V V1 V2 sampai dengan Vn, ini adalah vektor pada Rn, dan V1 V2 sampai Vn ini adalah bilangan real, maka kita bisa membentuk hasil kali dalam terbobot UV dengan definisi seperti ini. U dot V sama dengan V1 U V1 tambah U2. Ini sebenarnya enggak anu ya, ini tidak ada. Ini salah ini. Ini dihapus saja. Jadi kita definisikannya ya seperti ini. Hasil kali dalam UV itu sama dengan W1 U1 V1 tambah W2 V2 V2 tambah Vn Vn dan seterusnya Vn. Nah, ini merupakan hasil kali dalam Euclidean pada Rn, dan disebut hasil kali dalam terbobot dengan bobot ya W1 W2 sampai dengan Wn. Jadi misalnya kita punya apa ini contoh ya, misalnya Anda punya ya, contoh ya, saya kasih contoh biar misalnya Anda punya vektor U. Vektor U nya itu adalah ini U1 saya cari contoh dulu ya. Contohnya ya misalnya U1 U2 dan vektor ini vektor ya, ini adalah V1 V2. Jadi kita mau menunjukkan bahwa coba Anda diminta ini tunjukkan bahwa ya hasil kali dalam ini U dot hasil kali dalam UV itu sama dengan 3 U1 V1 tambah 2 U2 V2. Ini adalah ini hasil kali dalam Euclidean terbobot. Jadi misalnya kita punya ini vektor U dan vektor V. Vektor U nya U1 U2, vektor V nya V1 V2. Ini adalah vektor-vektor pada R2. Misalnya kita definisikan hasil kali dalam seperti ini ya, 3 U1 V1 tambah 2 U2 V2. Anda diminta menunjukkan bahwa ini memang betul adalah hasil kali dalam Euclidean terbobot. Jadi kalau untuk menunjukkan bahwa ini adalah hasil kali dalam Euclidean terbobot, ya Anda harus tunjukkan bahwa ini memenuhi 4 aksioma yang ini tadi ya. Ini memenuhi 4 aksioma ini. Ya, yang pertama kan jelas ya. Jadi kalau Anda punya vektor U dot vektor V, ya, hasil kali dalam vektor U vektor V itu kan sama dengan ini. 3 U1 V1 tambah 2 U2 V2. Nah, karena U1 V1 ini kan bilangan real, karena kita bicaranya di vektor real, berarti kita punya berlaku sifat komutatif perkalian. Berarti 3 U V1 U1 tambah 2 V2 U2.
Nah, ini sendiri itu sama dengan ya definisinya kan begini, berarti ini adalah vektor P hasil K adalah vektor P dengan vektor U seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua, ya misalnya kita punya ya sifat yang kedua kan harus memenuhi sifat ini ya, penjumlahan U tambah P. Jadi misalnya U tambah P, vektor U tambah vektor P vektor W hasil ke dalamnya ini sama dengan ya U tambah P itu kan sama dengan ya 1 tambah P1 ya vektor U tambah P itu kan ya isinya adalah 1 tambah P1, U2 tambah P2. Berarti kalau kita lakukan hasil kali dalam, ya nanti Anda akan peroleh ya di sini U1 tambah P1, ya misalkan vektor W itu adalah W1 W2, berarti ini sama dengan ini salah ya. Ini saya langsung saja U1 3 U1 tambah P1 dikali dengan W1. Nah, ini ditambah dengan 2 kali ini U1 U2 tambah P2 kali dengan W2 ya, begitu. Jadi ini kan nilai yang sama ya. Jadi kalau misalnya Anda punya vektornya itu vektor U tambah vektor P itu adalah ini kan vektornya adalah U1 tambah ini P ya, P1, U2 tambah P2. Terus Anda punya vektor W ini W1, W2. Berarti kalau kita hasil kali dalamkan ini, berarti kita masukkan ke rumusnya ini, berarti 3 kali U1 tambah P1 yang sebagai U1-nya ya. Nah, jadi kan kalau di sini U berarti 3 kali komponen pertama dari vektor U adalah U1 dikali komponen pertama dari vektor P yaitu P1. Jadi Anda peroleh 3U1 P1. Terus ditambah 2 kali komponen kedua vektor U2 dikali komponen kedua vektor P2. Jadi maksudnya seperti itu ya, ini pendefinisian dari hasil kali dalam kita. Jadi kalau hasil kali dalam dari U tambah P, W ya berarti 3 kali komponen pertama vektor U tambah P, yaitu ini komponen pertamanya U1 P tambah P1 dikali komponen pertama dari vektor kedua vektor W yaitu W1. Nah, toh terus ditambah 2 kali komponen pertama komponen kedua vektor U tambah P yaitu ini U2 tambah P2. Nah, ini dikali komponen kedua vektor W yaitu W2. Ya, sehingga kita punya bentuk ini. Ini yang Anda jabarkan menjadi ya ini bisa 3U1 W1 tambah 3 W1 W1 tambah 2 U2 W2 tambah 2 W2 ya. Nah, oke, ini saya kumpulkan ini U1 ya, U1 W1. Oke. Sehingga Anda nanti akan punya sehingga nanti saya kumpulkan ini 3U1 W1 tambah 2U2 W2 ya. Ini 1 tambah 3 P1 W1 tambah 2 P2 W2 W1. Nah,
Yang ini itu sama dengan hasil kali dalam dari vektor U ditambah vektor W. Nah, dan ini sama dengan ya hasil kali dalam vektor V dengan vektor W, seperti itu ya. Jadi memenuhi kedua aksioma yang kita berikan. Jadi misalnya kalau vektornya nanti Anda ganti angkanya U1 B1 ya tinggal dimasukkan ke rumusnya ya. Nah, oke, untuk yang contoh ya apa ini aksioma 34 Anda bisa lanjutkan. Intinya Anda harus ingat ini definisinya. Oke, selanjutnya contoh 3. Misalnya diberikan X itu ya X1, X2, Y itu Y1, Y2 adalah vektor pada R2 dan didefinisikan hasil kali dalam seperti itu ya. Jadi didefinisikan hasil kali dalamnya itu adalah 2x1 y1 kurang x1 y2 kurang x2 y1 tambah 5x2 y2. Jadi ini juga merupakan hasil kali dalam ya. Jadi kalau tadi kan ini kan kalau di X ini kan vektor pada R2, berarti kita juga bisa mendefinisikan hasil kali dalam X, Y ini seperti ini ya, ini sama dengan ya hasil kali dalam yaitu dot produk dari X dengan Y, yaitu ya X1 Y1 ini tambah X2 Y2. Ini namanya hasil kali dalam Euclidean. Nah, tetapi tidak selalu atau bukan cuma ini yang merupakan hasil kali dalam pada R2. Nah, kita bisa juga mendefinisikan hasil kali dalam yang seperti ini. Nah, hasil kali dalam yang seperti ini itu ya kita tunjukkan dulu apakah memang ini merupakan hasil kali dalam pada R2. Jadi berarti kalau kita harus tunjukkan bahwa dia memenuhi keempat aksioma hasil kali dalam yang tadi. Yang pertama ya kita harus tunjukkan bahwa dia memenuhi ini aksioma kesimetrian. Jadi ya ini hasil kali dalam XY ya ini sama dengan ya ini kan 2x1 y1 x1 y2 x2 y1 tambah 5x2 y2. Oke, berarti ini nanti Anda tulis ya, ini kan x1 nya kan bilangan real, berarti berlaku sifat komutatif, berarti 2 y1 x1 kurang y2 x1 kurang apa ini y1 x2 tambah 5 y2 x2. Nah ini tuh sama dengan ini. Oke, terus saya buktikan yang ketiga dulu ya. Yang ketiga itu kan sifatnya homogenitas, berarti ya itu kita K X, Y ya berarti ini harus nulisnya 2 kali ya, berarti kan KX itu kan K kali vektor X itu kan sama dengan ini KX1 kali KX2. Berarti nanti Anda tunjukkan di sini berarti KX1 itu ya komponen pertama dari vektor KX itu kan KX1, berarti 2 kali KX1 Y1 kurang KX1 Y2 kurang
KX2 Y1 tambah 5 KX2 Y2. Berarti ini Anda akan punya K-nya kan bisa berdasarkan sifat asosiatif, komutatifnya. Berarti Anda punya ini K 2X2Y1. Ini kan kalian bisa keluar semua ya, distributif. Kurang X1Y2 kurang X2Y1 tambah 5X2Y2. Nah, ini itu sama dengan K dikali hasil kali dalam dari X, Y. Jadi KX ini tuh sama. Jadi hasil kali dalam KX dengan Y itu sama dengan K dikali hasil kali dalam X, Y. Oke, selanjutnya aksioma yang kedua. Nah, kalau aksioma yang keduanya tuh kita harus tunjukkan. Misalnya Anda punya vektor apa ya? Kita akan menunjukkan vektor ini hasil kali dalam vektor X tambah Y, Z. Ini vektor semua ya. Jadi kalau X-nya tadi adalah X1, X2, Y-nya adalah Y1, Y2. Terus kita misalkan Z-nya adalah Z1, Z2. Ya, dari sini Anda punya ya X tambah Y itu adalah X1 tambah Y1, X2 tambah Y2. Sehingga Anda punya hasil kali dalamnya ini adalah 2 kali komponen pertama. Komponen pertamanya kan vektor X tambah Y, berarti 2 kali X1 tambah Y1 kali dengan Z1 ya, kurang X1 Y2, berarti komponen pertama kali komponen pertama vektor per X tambah Y itu ini X1 tambah Y1 tambah Z2 kali dengan komponen keduanya dari vektor Z, yaitu Z2. Terus kurang komponen kedua vektor X tambah Y itu ini X2 tambah Y2 kali komponen pertama vektor Z itu Z1 tambah 5 kali ini X2 tambah Y2 Z2. Ya, nanti ini Anda jabarkan menjadi berapa ini? 2X1 Z1 ya. Saya pisah ya, saya 2X1 Z1 saya tulis di bawahnya nanti sini 2X1 Z1. Ini kan harusnya lagi di sini ditambah 2Y1 Z1, saya tulis di bawah sini 2Y1 Z1 ini dikurang X1 Z2 dikurang X2 dikurang ini lagi apa ini Y2 ya, Y2 Z2 ini X2 Z1 dikurang Y2 Z1. Oke, ini tambah 5X2 Z2 tambah 5 Y2 Z2. Oke, ini ditambah. Sehingga yang bagian atas ini sendiri Anda bisa perhatikan bahwa itu adalah ya vektor hasil kali dalam X dengan Z. Ya, yang di bawah ini adalah hasil kali dalam dari ini Y dan Z. Oke, jadi memenuhi aksioma yang kedua. Sekarang aksioma yang keempat. Aksioma keempat kita harus tunjukkan bahwa ya, ini hasil kali dalam X dengan X ini harus besar sama dengan 0. Oke, bagaimana
Bagaimana caranya? Ya kita kasih masuk dulu, tulis dulu rumusnya. Berarti hasil kali X dengan X itu adalah 2 kali X1 kali X1, berarti 2 kali X1 kali X1 kurang 2 kurang X1 kali X2 toh, dikurang X2 kali X1 tambah 5 X1 X2. Oke. Jadi Anda ingat rumusnya ya, 2 kali komponen vektor pertama kali komponen pertama vektor kedua ya, karena X ini sama yang berarti X1 kali X1 ya. Oke, sama juga ini. Oke. Sehingga Anda punya 2x1 kuadrat kurang 2x1 x2 ini kan sama, tambah 5x2 kuadrat. Oke, ini Anda bisa faktorkan menjadi x1 tambah x2 kuadrat ditambah x1 dikurang 2x2 kuadrat. Oke, jelas ini karena bilangan kuadrat, berarti dia besar sama dengan 0, ini juga pasti besar sama dengan 0. Berarti penjumlahannya harus juga besar juga sama dengan 0. Oke, lebih lanjut Anda akan punya, nah, kalau ininya hasil kali dalamnya ini sama dengan 0 ya berarti harusnya ya ini X1 tambah X2 nya ini sama dengan 0, dan X1 kurang 2 X2 juga ini sama dengan 0. Oke. Ya, kalau begitu ya harusnya ini kan nanti dapatnya adalah X1 sama dengan minus X2. Ya ini kalau Anda selesaikan ya harusnya ini dapatnya minus X2 kurang 2X2. Jadi ini X1 kan sama dengan X2. Substitusi ke sini dapat minus X2 kurang 2X2 sama dengan 0. Di sini dapat X2 nya sama dengan 0, berarti X1 nya sama dengan 0 juga. Jadi ya kalau hasil kali dalam X dengan X nya itu sama dengan 0, berarti vektor X nya itu adalah vektor ini 0,0 atau adalah vektor 0. Oke, seperti itu ya. Jadi ini pembuktian untuk hasil kali dalam yang ini. Selanjutnya kita definisikan norm. Norm atau panjang di ruang hasil kali dalam. Jadi jika V itu adalah ruang hasil kali dalam, berarti V itu adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Ya hasil kali dalamnya ya kita tidak tahu bagaimana. Ya bisa bentuknya seperti ini, bisa juga merupakan hasil kali dalam Euclidean kalau dia adalah vektornya pada Rn. Jadi kita tidak batasi ini hasil kali dalamnya. Maka norm atau panjang dari V adalah ini. Didefinisikan seperti ini, ditulisnya seperti ini. Ini 2 garisnya ya, ini kurang garisnya satu. Ini harusnya 2 garisnya. Didefinisikan sebagai hasil panjang, hasil kali dalam U dengan U atau pangkat 1/2 atau akar dari hasil kali dalam U dengan U. Nah, selanjutnya kita definisikan jarak antara dua vektor U dan V, itu dinotasikan sebagai DUV. Nah, didefinisikan sebagai berikut. DUV itu sama dengan ya norm dari U dikurang V. Norm dari U dikurang V. Jadi misalnya ini ada contohnya. Jika U ini adalah vektor U 1, 2 sampai dengan N, dan V ini adalah V1, V2 sampai dengan Vn, adalah vektor pada Rn dan memiliki hasil kali dalam Euclidean, berarti ini itu norm dari vektor U itu adalah ini. Hasil kali dalam U, U pangkat 1/2 itu sama dengan dot produk pangkat 1/2 itu sama dengan akar dari ya U1 kali U1
atau U1 pangkat 2 tambah U2 tambah seterusnya UN pangkat 2. Oke, sementara ini ya jarak antara U dan V itu didefinisikan seperti ini. Ini hanya berlaku kalau ya vektornya ini vektor pada Rn dan hasil kali dalamnya adalah hasil kali dalam Euclidean. Kalau vektornya bukan pada Rn dan hasil kali dalamnya bukan Euclidean ya ya ini tidak begini nulisnya, panjang vektor U-nya itu tidak seperti ini. Ya. Ataupun misalnya vektor U-nya ini dan vektor V-nya ini adalah vektor pada Rn tetapi hasil kali dalamnya bukan hasil kali dalam Euclidean. Ya berarti nulisnya juga nggak begini, rumusnya juga tidak begini. Oke, kita lihat contohnya. Oke, misalnya Anda punya vektor ini toh. Vektor U itu 120 dan vektor V itu 010 dan kita definisikan hasil kali dalam yang seperti ini toh. Jadi hasil kali dalam yang seperti ini kan bukan hasil kali dalam Euclidean. Jadi kalau tentukanlah panjang vektor U dan jarak antara vektor U dan vektor V. Jadi sebelum saya jawab ini, misalnya ini vektor U-nya ini dan vektor V-nya ya kita gunakan untuk di sini di ruang hasil kali dalam ini. Jadi misalnya vektor U-nya tadi berapa ini? Vektor U-nya 120. Oke. Vektor V-nya adalah berapa tadi di sini? Contoh ini 010 ya. 010. Oke, berarti kalau kita mau hitung panjangnya ini dengan ini dilengkapi dengan hasil kali dalam Euclidean, berarti ya ini sama dengan akar dari ya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar 5. Sementara kalau ditanyakan berapa jaraknya U dengan vektor U dengan vektor V, yaitu ya ini. Oke. Ya berarti kan ukuran V ini kan sama dengan akar dari ya U1 nya itu berapa? 1 dikurang 0 kuadrat tambah 2 dikurang 1 kuadrat tambah 0 dikurang 0 kuadrat. Ini hasilnya adalah akar 1 tambah 1, akar 2 ya. Nah ini panjang vektor U-nya ini sama dengan akar 5 dan jarak vektor U dan vektor V-nya itu sama dengan akar 2. Ya ini kalau kita menggunakan hasil kali dalam Euclidean. Hasil kali dalam Euclidean tadi itu adalah dot product dari vektor U dan vektor V. Nah, sementara kalau kita gunakan hasil kali dalam yang lain ya belum tentu juga jawabannya ini akar 5 ya. Jadi jaraknya ini itu bergantung pada ininya, hasil kali dalamnya. Contohnya ini, Anda punya vektor 120, berarti panjang vektor dari ini saat vektor U itu sama dengan akar dari Anda lihat rumusnya lagi nih. Vektor ini koma ini toh, atau ini sama dengan ya U dot U itu kan sama dengan 3 kali komponen pertama vektor U adalah 1 kali komponen pertama vektor U yaitu 1 ditambah 2 kali komponen kedua vektor U yaitu 2 dikali komponen kedua vektor U. Nah, itu 2. Jadi 2 dikali 2 toh dikali lagi komponen kedua vektor kedua ini 2. Nah, ditambah ya di U3 kali V3. Berarti U3 berarti komponen ketiga vektor U yaitu 0 kali 0. Ini diakarkan.
ini jawabannya adalah 3 tambah berapa ini? 3 tambah 2 kali 3 8. Ini akar 11 panjangnya ya. Oke, sementara jaraknya ini U dengan P ya. Anda kasih masuk gini saja tuh. Nah. Oke. Itu sama dengan dari rumusnya gunakan ini toh. Sama dengan salah dulu ya. Terus kita pakai ini kan sebenarnya sama dengan panjang modulus vektor U dikurang vektor P. Dan harus sementara ini Anda harus tarik dulu berapa ini vektor U dengan vektor P. Jadi vektor U dikurang vektor P itu kan sama dengan berapa? 1 dikurang 0 1 ya, ini 1 dikurang 0 koma 2 dikurang 1 1 0 dikurang 0 0. Oke. Berarti ini U, P nya berarti ini sama dengan akar dari hasil K dalam U kurang P dengan U kurang P. Ya, ini Anda masukkan saya rumusnya ke sini toh. Akar dari 3 kali 1 kali 1 tambah 2 kali 1 kali 1 tambah 0 kali 0. Berarti jadi 3 kan rumusnya 3 di sini ya. 1 itu kan komponen pertama vektor U kurang P, berarti 1 dikali P1 ini kan komponen pertama vektor U kurang P juga ini sore ini kurang P. Berarti 1 juga, berarti dapatnya 3 1 1. Terus tambah 2 1 1 tambah 0 kali 0. Ini dapatnya adalah 3 tambah 2 adalah akar 5. Jadi jawabannya itu adalah akar 5 ya. Oke, sampai di sini saya kira cukup jelas ya. Oke, selanjutnya selanjutnya kita lihat lagi contohnya ini. Jika X adalah 1 vektor 1,2 dan Y ini adalah 1, vektor Y itu adalah 1,0 dan UP adalah hasil K dalam pada contoh 2. Ya, contoh 2 itu yang mana tadi ya? Yang ini ya. Oke, ini. Oke, yang ini hasil K dalam contoh 2. Oh, salah ya. Maksudnya mungkin yang ini, contoh 3 maksudnya ya. Ya, contoh 3 tentukanlah modulus dari, jadi ini maksudnya contoh 3 ya, bukan contoh 2. Jadi contoh 3 itu hasil kali dalamnya adalah ini, bukan ini XY ya, ini salah ketik ini. Langsung copy, lupa diganti. Jadi di contoh dia tadi itu hasil kali dalam vektor X dengan vektor Y itu kan sama dengan berapa tadi itu? 2x1y1 terus x1y2 kurang x2y1 tambah 5x2y2 ya. Oke, berarti ya kalau ditanyakan panjang vektor x nya ya sama dengan ya x cross hasil K dalam x dengan x pangkat seperempat. Anda akan punya ya hasil K dalamnya ini kan akar dari
ini kan 2 kali X1 nya komponen pertama dari X vektor X adalah 1 kali 1 tambah minus X1 ku dikurang ya, kurang ini komponen pertama vektor X adalah 1, komponen kedua vektor X adalah 2, kurang komponen kedua vektor X itu adalah 2, dan komponen pertama vektor X itu adalah 1 tambah 5 kali 2 kali 2. Oke, sehingga Anda akan punya 2 kurang 2 kurang 2 tambah 5. Jawabannya adalah akar 3. Oke, sama ini tadi panjang. Jadi kalau ditanyakan dx, y nya ya berarti Anda harus hitung norm dari x dikurang y. Seperti itu. Sekira ini mudah ya, Anda bisa lanjutkan. Jadi ini vektor x itu kan vektor x kurang vektor y itu kan berarti 1 kurang 1 0, 2 kurang 0 2. Berarti ini nanti adalah kaliannya adalah 2 kali 1 kali 1 2 kali 0 kali 0 kurang 0 kali 2 tambah 2 kali kurang 2 kali 0 tambah ini tambah yang kesini ya. Ini sudah nggak karuan ini nulisnya. 5 kali 2 kali 2. Berarti jawabannya adalah akar 20. Seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita lihat di sini hasil kali dalam. Jadi sudah lihat itu ya contoh-contoh dari cara menghitung panjang dan jarak ruang hasil kali dalam. Sekarang kita masuk di apa ini? Hasil kali dalam yang dihasilkan oleh matriks. Jadi misalkan kita punya vektor U ini dinyatakan dalam matriks kolom U1, U2 dan sampai UN, dan V adalah V1, V2 sampai dengan Vn adalah vektor-vektor pada Rn, dan A ini adalah matriks N kali N yang dapat dibalik. Jika U dot V adalah sebuah hasil kali dalam Euclidean pada Rn, ya maka ingat ya, U dot V ini adalah hasil kali dalam Euclidean. Hasil kali dalam Euclidean pada Rn, maka hasil kali dalam UV itu dapat ditulis seperti ini. A vektor matriks A dikali vektor U dot matriks A kali vektor kali matriks vektor P ya. Ini disebut hasil kali dalam pada Rn yang dihasilkan oleh matriks A. Ya, karena U dot V itu sama dengan P transpos kali U ya. Anda masih ingat ya. Jadi kalau U dot V itu kan U dot, jadi ini bukan V ya, sorry, ini V di sini salah. Jadi kan kalau Anda punya matriks ya U-nya itu adalah ini ya, U1 sampai dengan N, terus V-nya itu adalah V1 sampai dengan Vn, maka U dot V itu adalah U1 dot 1 kali P1 dan seterusnya sampai N kali Vn. Jadi kalau Anda nyatakan dalam baris berarti ya kita bisa tulis ya U dot V ini U1 kali salah ini tambah ya, di sini tambah, kok masih tambah, ini tambah dan seterusnya. Berarti U dot V itu ya kita bisa nyatakan sebagai ini P transpos ya dikali dengan U. Maka kita akan punya hasil kali dalam UP itu
ya sama dengan, ya, Anda ganti saya di sini dulu. Jadi ini atasnya ini kan UP, ya AU-nya itu kan bisa Anda tulis seperti ini. Ini kan AU dot AP, berarti ini Anda bisa tulis AP transpose. Ini kan dot produk ya. Berarti kalau AU-nya itu adalah sebagai PU dan AP-nya adalah sebagai P, maka ini sama dengan AP transpose ya kali AU. Sehingga Anda punya ini P transpose kali A transpose kali A dikali vektor U. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti secara umum bisa tulis di sini. Secara umum nanti hasil dalam Euclidean berbobot. Jadi ini tadi bukan berbobot ya. Jadi hasil kali secara umum kita bisa membuat hasil kali dalam berbobot, hasil kali dalam Euclidean. Ya, ingat ini cuma berlaku di Euclidean. Berbobot itu dari ini us vektor U dot vektor P, ya, ini sama dengan, ya, ini kita pakai alfa saja ya, jangan pakai vektor W, nanti Anda bingung. Alfa 1 U1 P1 tambah alfa 2 U2 P2 ditambah dan seterusnya alfa N UN Pn. Ini adalah hasil kali dalam pada Rn. Ini adalah hasil kali dalam pada Rn yang dihasilkan oleh matriks A. Matriks A-nya itu adalah akar alfa 1, ini 0, 0 dan seterusnya 0. Ini juga 0 di sini, ini akar alfa 2, sini 0 dan seterusnya. Ini sini dan seterusnya 0, 0, 0. Ini dan seterusnya akar alfa n. Oke. Jadi tadi ini adalah hasil kali dalam Euclidean pada Rn ini. Vektor U dan vektor P itu kita bisa mengatakan hasil kali dalam yang dihasilkan oleh matriks A. Jadi ini itu bisa diperoleh dengan mengalihkan AU kali AP. Ya. Jadi nanti ini kan matriks A-nya nanti pasti ini berkurang ya, akar dari ini kan koefisien-koefisiennya kan satu semua di sini, 1 P1, 2 P2 dan seterusnya. Akar 1 ya, berarti nanti menghasilkan matriks A-nya nanti sebenarnya adalah matriks identitas ya. Jadi A-nya itu adalah matriks identitas. Ya kan kelihatan dari sini ya, ini bisa dikali A transpose. Enggak ya, salah. Ini, nah, tapi kalau berbobot kan nanti koefisien dari ini alfa 1 P1 kan alfa 1 di sini, nanti matriksnya itu adalah ini akar alfa 1, akar alfa 2 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita punya contoh 7. Coba kita minta menunjukkan bahwa hasil kali dalam UP itu sama dengan 5U1 P1 dikurang U1 P2 dikurang U2 P1 tambah 10 U2 P2. Ini adalah hasil kali dalam pada R2 yang dihasilkan oleh ini matriks 2 1 min 1 3. Oke, jadi Anda bisa tulis ya, kita lihat kembali lagi ke sini kan. Oke. Jadi
Jadi kita misalkan dulu lah. Ini sebenarnya misalkan ini kan, ini bukan sebenarnya, ini harusnya di sini diketahui dulu ya, ini ada yang kurang. Diketahui vektor U-nya ini kan adalah U1, U2, dan vektor V-nya ini adalah V1, V2. Ini adalah vektor-vektor pada R2. Jadi kita mau menunjukkan bahwa hasil kali dalam yang ini itu adalah hasil kali dalam pada R2 yang dihasilkan oleh matriks A ini. Jadi ini bisa diperoleh, hasil kali dalam UP itu bisa diperoleh ini dari A dikali rumusnya tadi. Kita masukkan ke sini rumusnya ya. A dikali U dot A dikali V. Ya, ini A dikali U, U-nya itu kan vektor U dot A dikali vektor V. Di A-nya ini kan matriks ini ya, 2 1 min 1 3. Sementara matriks U-nya itu kita tulis dalam bentuk kolom. Nah, tadi kan di sini matriks U-nya dalam bentuk kolom juga ya. Ini Anda bisa lihat matriks U-nya kolom. Jadi kita nulisnya sini matriks U-nya ini kolom begini. Ini U1, U2. Ya, ini tambah 2 1 min 1 3 min 1 3. Ini V1 V2. Sehingga Anda punya 2U1 tambah U2 kurang U1 tambah 3U2 tambah apa ya, 2V1 tambah V2 tambah min 1 V1 tambah 3V2 ya. Oh, ini ada yang salah kayaknya, tunggu dulu ya, kita lihat dulu rumusnya sini. 1 kali oke, ini kayaknya salah ya. Gimana caranya nih? Tunggu dulu ya. 1 V1 oke, kita salah ya, ini kita sudah punya. Jadi ini semua salah. Kita pakai rumus yang ini ya. Jadi kan kalau kita punya ini U dot P, hasil kali dalam ini U dengan P itu kan sama dengan A dikali U A dikali P ya. Dengan A nya itu matriksnya adalah, karena di sini kan Euclidean, berarti A nya nanti matriksnya adalah matriks ini, identitas. Nah, sehingga kalau begitu, nah, karena ini kita dari sini kita bisa turunkan ke sini. Nah, kita pakai rumus yang ini. Jadi U dot P, U hasil ke dalam UP itu sama dengan
Oke, ini salah ya. Sama dengan V transpos kali A transpos kali A dikali vektor U. V transposnya itu ya berarti matriksnya dalam matriks baris V1 V2. A transposnya adalah ini 2 min 1 1 3. Ini jadinya adalah 21 min 1 3. Vektor U nya ya vektor kolom U1 U2. Oke, seperti itu, sehingga ini nanti Anda peroleh ini hasilnya adalah 2 V1 tambah V2, min V1 tambah 3 V2 kali dengan ini 2 U1 tambah U2 minus U1 tambah 3 U2. Oke, ini dikalikan Anda dapat ini. Silahkan dikalikan ini 2 U1 Anda dapat 2 U1 2 V1 tambah V2 kali dengan ini 2 U1 2 U1 tambah U2 sini tambah 2 V1 tambah V2 kali min U1 tambah 3 U2. Oke, kita lanjut di sini ya. Hasilnya adalah 2 V1 tambah berapa tadi? V2 kali dengan 2 U1 U2 ya. 2 U1 tambah U2. 2 U1 tambah U2 tambah 2 U1 2 V1 V2 ini 2 V1 tambah V2 kali dengan garis 2 V1 V2 Oke, salah ya, ini harusnya di sini. Ini bukan ini ya, ini salah. Ini harusnya di sini adalah ini min V1 tambah 3 V2. Itu min V1. Ini salah ya, min V1 tambah 3 V2 kali dengan min U1 3 U2. Min U1 3 U2. Jadi kalau diperkalikan masuk Anda dapat 4 U1 V1 tambah 2 berapa ini? 2 U1 2 U1. Oke, ini bukan U ya, ini V. Salah. Ini 2 V1 U1 tambah 2 V1 U2 tambah 2 U1 V2 tambah U2 V2. Oke, tambah lagi
P1U1 kurang 3 U2 P1 kurang 3U1 P2 tambah 9 U2 P2. Oke, kita jumlahkan U1 P1 adakah? Berarti 4 ya. 4 U1 P1 sudah betul ya tadi jawabannya. Wah, di sini ada yang salah hitung mungkin. 2 ini kan 2 U1 P1 ada lagi ke U1 P1. Kok kita cuma punya 3 ya? Oke, ini sesuai soal ya. Ini 2 kali 2 kan 4. Ini harusnya 5 U1 P1. Ini 2 U1 P1 U2 U2 P1 U1 P2 U1 P2 sini U1 P2 itu ini U1 P2 U1 P2 Oke, berarti jawabannya adalah min U1 P2. Sini 3 min 3 dengan ini kurang 2 2 P2 ya. U2 P2 U2 P1. Oke, ini. Oke, ini juga dikurang masih 1 ya. U2 P1 pakai yang ini. Ini dapatnya 10 U2 P2. Sama ya. Oke, dapat. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil kali dalam pada matriks yang berkurang 2x2. Misalnya Anda punya ruang vektor di sini M kali N. Nah, adalah ruang vektor berisi matriks berukuran M kali N. Terus ruang vektor tersebut merupakan ruang hasil kali dalam. Dengan hasil kali dalam didefinisikan sebagai berikut. Jadi Anda bisa membentuk ruang hasil kali dalam seperti ini. Ya, seperti ini ya. Trace dari B transpose kali dengan A. Oke, sebagai contoh, misalnya Anda punya matriks A-nya itu adalah matriks A-nya itu adalah matriks ini A11, A12, A21, A22. Dan matriks B ini adalah ya ini matriks B nya adalah ya B nya itu misalnya B11 ya B12, B21, B22. Nah, berarti kalau begitu Anda bisa ini kalau ditranspos nanti Anda dapat B11, B21, B12, B22. Sehingga nanti Anda punya ya B transpos kali A itu sama dengan ini B11, B21, B12, B22 kali dengan A11, A12, A21, A22. Sehingga ini sama dengan ya ini ya ini kan matriksnya nanti menghasilkan ya kita kan cuma menghitung trace-nya ya, berarti kita baris pertama kali kolom pertama. Berarti Anda punya nanti ya baris pertama berarti Anda punya B11 kali A11 tambah baris B21 kali A22 sama ini. Di
Di sini tuh nanti dapat B12 A12 tambah B22 kali A22 ya. Berarti nanti Anda punya trace-nya itu ya ini dijumlahkan. Jadi ini nanti membentuk suatu hasil kali dalam, yaitu A11 B11. Jadi nanti hasil kali dalam yang terbentuk antara vektor A vektor B adalah tambah B A22 B21 tambah B12 A12. Oke, ini salah ya. B1 B22 ya, B22 tambah B1 A22 B22. Oke. Seperti itu ya. Oke, dari salah hitung ya. Kita cek dulu kembali A11 B11 B21 A21. Oh, ini B21A. Ini salah ya, A21 ini. Di sini A11 A221 ya, di sini A21. Oke, ini membentuk suatu hasil kali dalam untuk matriks yang berukuran M kali N. Matriks A dan matriks B. Nah, ini ada contoh untuk ruang vektor Pn. Ya, misalnya Anda ruang vektor Pn adalah ruang vektor yang berisi suku banyak berderajat N. Ruang vektor tersebut merupakan ruang hasil kali dalam dengan hasil kali dalam diisikan sebagai berikut. Kalau P-nya itu adalah A0, A1 tambah A1X tambah dan seterusnya sampai tambah AN X pangkat N, dan Q itu adalah B0 tambah B1X tambah dan seterusnya sampai Bn X pangkat N, maka kita bisa definisikan hasil kali dalam dari polinomial P dengan Q ini ya, A0 kali B0 tambah A1 kali B1 dan seterusnya sampai dengan AN kali Bn. Oke, sementara ini ya, ini adalah misalkan V dan G itu adalah fungsi-fungsi kontinu pada interval AB ya, maka itu kan kita bisa simbolkan CAB ini adalah himpunan fungsi-fungsi yang kontinu pada sela AB, maka kita bisa membentuk hasil kali dalam seperti ini. EFG aksioma vektor, aksioma hasil kali dalam. Oke, ini ada teoremanya, Anda bisa buktikan. Terus di sini ada contohnya. Jadi misalnya kita punya UV itu sama dengan 2, panjang vektor U-nya 3, panjang vektor V-nya sama dengan 1. Kita diminta tentukan nilai dari hasil kali dalam U dikurang 2V, ini vektor semua ya. 3U tambah 4V. Oke. Ya, kita gunakan sifat yang ini, sifat yang ke berapa itu? Yang ke sifat hasil kali dalam. Berarti ini U dengan koma 3U tambah 4V. Nah, ini tambah, ini dikurang ya di sini. Kurang ini minus 2V koma 3U tambah 4GV. Nah, ini itu nanti sama dengan U, 3U ya. Oke, pakai sifat ini yang nomor 2 ya. Oke, tambah U, hasil kali dalam U dengan 4V tambah ini minus, ini kan minusnya sudah keluar tadi ya.
sudah keluar minusnya. Ini tidak usah lagi, berarti sini 2V, 3U ini vektor semua ya, tambah 2V. Oke, ini dikurang ya, ini dikurang. Oke, dalam kurung ini 2V tambah 4V, kurang tambah ya koma, hasil kayak dalam. Oke, sehingga kita pakai lagi sifat yang ini tadi. Ini ketiganya bisa keluar. Ini tambah. Ini 4-nya keluar ya. Oke, UV kurang. Ini yang 2-3-nya keluar, berarti 2-nya keluar, 3-nya keluar, berarti 2 kali 3 VU tambah 2 kali 4 8 ya, 2 kali 4 dengan V dengan V gitu. Berarti ini sama dengan 3 kali panjang vektor U dikuadratkan tambah 4 kali UV kurang 6 UV tambah kurang ya, adalah apa panjang vektor V. Oke, nanti Anda masukkan nilainya di sini. Berarti 3 dikali panjang vektor U, 3 kali 3 kuadrat, 3 kuadrat tambah 4 kali U dot V berapa? 2 ya, kurang 6 kali 2 kurang 8 kali panjang vektor 1. Ini kuadrat di sini 1. Ini sama dengan berapa ini? 27 kurang 8 kurang 12. Ini sempat ya, kurang 8. Berarti 27 kurang 12, 15 coba ini. Seperti itu. Oke, seterusnya yang terakhir ini ada teorema 2. Teorema 2 ini ya sekira tidak susah, Anda bisa buktikan. Ini kan U tambah vektor V ini kuadrat, ini kan sama dengan ya, ini kan akarnya kan dari, ini kan tadi punya rumus, ini sama dengan hasil K dalam U pangkat 2, berarti ini kuadrat sama dengan ya ini. Oke, berarti ini sama dengan ya U tambah V sama U tambah V. Oke, U tambah V itu kan sama dengan ya panjang vektor U. Ini Anda lakukan operasi seperti yang tadi, yang contoh yang sebelumnya ya ini. Oke, segini U panjang vektor U kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat tambah ini didapat 2 kali ini. Oke, sementara ini sama dengan U kurang V kurang V, ini sama dengan panjang vektor kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat kurang 2UV. Oke, ini dijumlahkan dan dapat U tambah V kuadrat tambah U kurang V kuadrat sama dengan ini 2 kali vektor U kuadrat tambah 2 kali panjang vektor V kuadrat. Ini habis gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada latihannya dikerjakan halaman 319 sampai halaman 322. Oke, materi untuk hari ini cukup. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.